Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Rumah Matematika Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang perbandingan senilai. Oke, materi ini bagian dari materi perbandingan, yang mana materi perbandingan itu akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pada kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Oke, materi ini terletak di bab 5 semester 2 kelas 7 untuk kurikulum 2013. Oke, sekarang langsung kita masuk saja ke materi yang akan kita bahas. Perbandingan senilai kayak ini berkaitan erat dengan materi pecahan. Oke, jadi materi pecahan ini sangat berkaitan dengan materi perbandingan senilai ini. Jadi ketika kita memahami materi pecahan, oke, maka kita akan mudah untuk memahami materi perbandingan senilai. Oke, perbandingan senilai, misalkan, oke, perbandingan A banding B senilai jika, oke, nilai A membesar, nilai B ikut membesar, dan sebaliknya. Oke, itu dia kalau perbandingan senilai. Kalau yang berbalik nilai berarti kebalikan. Kalau A besar, B mengecil. A mengecil, B membesar. Itu perbandingan berbalik nilai. Oke, kita langsung saja ke dalam contoh. Oke. Oke, kita masuk ke contoh, misalkan perbandingan uang Ani dan Budi 2 berbanding 5. Ini artinya adalah 2 bagian untuk Ani, 5 bagian untuk Budi. Oke, jika uang Ani misalkan Rp5.000, berapakah uang Budi? Oke. Oke. Ini kita buat misalkan Ani berbanding Budi, berarti 2 berbanding 5. Tadi Ani 5.000 berbanding Budi berapa, ketik saja B, belum tahu. Oke, jadi begini, Ani ini bagiannya 2. 2 ini berubah menjadi 5.000. Oke, Budi bagiannya 5. Oke, kira-kira 5 ini membesar atau mengecil? Oke, A sini berubah menjadi 5.000 besar, dan kemungkinan besar B ini juga ikut membesar menjadi rupiah. Jadi inilah perbandingan senilai. Bagaimana perhitungannya? Oke, perhitungannya seperti ini. Kalau cara saya, ini kita ubah menjadi pecahan. Jadi A per B sama dengan 2/5. Oke, 2/5 ini ini sama dengan 2 ini berubah menjadi 5.000. Oke, ini berubah menjadi berapa? Oke, caranya itu, kalau cara saya ini 2 dikali berapa per 5 kali berapa. Oke, ini 2 kali berapa hasilnya di 5.000.
Karena di perbandingan senilai, maka faktor pengalinya ini sama. Berarti ini dikali 2.500. Atas 5.000. Berarti yang budi ini juga dikali 2.500. Oke. Berarti 5 kali 2.500 adalah 12.500. Jadi uang budi adalah 12.500. Seperti itu. Oke. Atau juga bisa kalau cara saya juga bisa seperti ini, cara yang kedua. Oke, kita buat perpecahan ini banding budi. Berarti sini 2 dikasih X, jadi 2X per 5X. Berarti ini sama dengan 5.000. Sini B belum tahu. Oke, jadi ini kita cari nilai X-nya ini berapa. Oke, jadi kan begini. Jadi kan 2X itu berubah menjadi 5.000. Ini kita mencari faktor pengalinya. Berarti 2, berarti X sama dengan 5.000 dibagi 2. X-nya sama dengan 2.500. Oke, karena X-nya dapat 2.500, berarti ini 5X sama dengan berapa ini? Sama dengan punya budi. Berarti 5 kali X-nya berapa? 2.500. Sama dengan budi. 5 kali 2.500 ini adalah 12.500. Ini maaf 5.000. Oke, ini 2.500. Jadi 12.500. Oke, jadi uang budi 12.500 rupiah. Oke, seperti itu. Oke. Bagaimana kalau kita buat pecahan? Maaf, kita buat perbandingan. Oke, misal begini. Usia ibu dan ayah masing-masing 40 tahun dan 45 tahun. Jadi usia ibu adalah 40 tahun, usia ayah adalah 45 tahun. Oke, tuliskan perbandingan. Oke, usia ibu dan ayah. Oke, ini jawab. Ini langsung saja kita buat langsung kita buat pecahan. Oke, ibu per ayah. Ibu, usia ibu adalah 40 tahun, per ayah adalah 45 tahun. Ini caranya adalah kita sederhanakan. Kita bagi dengan bilangan yang sama. 40 dan 45 ini kira-kira bisa dibagi berapa? Oke, coba dibagi 5. 40 bagi 5 itu adalah dapat 8. 45 bagi 5 adalah 9. Ini masih bisa disederhanakan atau tidak? Kalau masih bisa, berarti disederhanakan lagi atau dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Oke, karena ini tidak ada, berarti ini sudah sederhana. Maka perbandingannya adalah usia ibu dan ayah adalah berapa? 8 berbanding
Oke. Jadi perbandingan usia ibu dan usia ayah adalah 8 berbanding 9. Oke, seperti itu. Jadi untuk perhitungan perbandingan, oke, kira-kira seperti itu cara penyelesaiannya. Oke, selanjutnya ini ada perbandingan. Oke, ada perbandingan senilai dengan satuan yang berbeda. Oke. Dengan satuan berbeda. Oke. Jadi seperti ini. Maksud persatuan berbeda ini adalah misalkan berat suatu benda, misalkan beras, misalkan Ani memiliki beras 20 kilo, sedangkan Budi misalkan memiliki beras dalam bentuk kuintal. Jadi itu kan satuan yang berbeda. Bagaimana kalau satuan yang berbeda? Ini harus disamakan terlebih dahulu. Caranya samakan satuannya. Oke, caranya samakan satuannya. Contoh. Oke, contoh Ana membeli 250 on beras. Sedangkan Bayu membeli 20 kg beras. Tentukan perbandingan beras yang dibeli Ana dan Bayu. Oke. Jadi karena ini satuannya berbeda, 250 on dengan 20 kg, maka ini harus kita samakan dulu bentuknya. Oke. Ana itu 250 on. Sedangkan Bayu itu 20 kg. Oke, ini penyelesaiannya harus kita samakan ke dalam suatu satuan yang sama. Ini misalkan 250 on jadikan kilo, berarti sama-sama kilo boleh, atau sama-sama on juga boleh. Oke, misalkan ini kita jadikan kilo. Berarti ini tetap 20 kg. Oke, sekarang on. Ngubah on ke kilo itu bagaimana? 1 kilo itu sama dengan 10 on. Ya kan? Berarti 10 on 1 kilo. Berarti ini dibagi 10. Itu sama dengan 25 kg. Oke, karena ini sudah sama, ini yang kita bandingkan. Ana banding Bayu itu 25 dibanding 20. Oke, ini caranya sama seperti yang tadi. Kita bagi dengan bilangan yang sama, sederhanakan. Berarti coba kita bagi 5, sama-sama bagi 5. 25 bagi 5 dapat 5, 20 bagi 5 dapat 4. Oke, jadi perbandingan beras Ana dan Bayu adalah
5/4. Oke, jadi seperti itu untuk yang berbeda satuannya. Jadi caranya sama saja, cuma satuannya yang perlu kita samakan terlebih dahulu. Oke, mungkin demikian untuk materi pecahan senilai. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.